Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Masih semangat BDR ya? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia, tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, dan subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat. Pada materi tema 6 subtema 1 kali ini, kita akan belajar tentang teks non-fiksi, menentukan informasi pada teks non-fiksi, menentukan kata kunci pada teks non-fiksi, dan menentukan judul teks berdasarkan kata kunci. Apa itu teks non-fiksi? Sebelum kita mengetahui tentang teks non-fiksi, secara garis besar teks terbagi menjadi dua, yaitu teks fiksi yang merupakan teks yang berisi kejadian yang bersifat hayalan atau imajinasi, dan teks non-fiksi yaitu teks yang berisi informasi berdasarkan kenyataan atau fakta yang benar-benar terjadi. Contoh, buku pelajaran, karya ilmiah, biografi, laporan, esai, berita, atau artikel di koran atau majalah. Dalam teks non-fiksi terdapat informasi tersurat dan tersirat. Informasi tersurat adalah informasi yang disampaikan secara langsung yang ada pada teks dan bisa kita lihat langsung di dalam teks. Kita bisa mencari informasi tersurat bisa melalui judul atau kata kunci pada teks. Sedangkan informasi tersurat adalah informasi yang tersembunyi yang tidak tertulis dalam teks. Biasanya informasi tersirat itu kita hubungkan dari informasi-informasi yang ada dalam teks atau kita membuat simpulan yang sesuai dengan teks. Untuk mendapatkan suatu informasi yang benar pada bacaan, kita harus membaca intensif suatu bacaan. Anak-anak, bacalah contoh teks bacaan berikut ini. Jika sudah kalian baca, kalian tentu bisa menemukan informasi tersurat yang ada dalam bacaan. Berdasarkan bacaan tersebut, informasi tersuratnya adalah menyiapkan lingkungan agar terhindar dari banjir saat musim hujan tiba. Karena informasi yang ada dalam bacaan disampaikan secara langsung. Dari bacaan tersebut terdapat keterangan jika suatu saat rumah kita tergenang banjir, segera bersihkan rumah dari sisa-sisa banjir. Itu artinya sama dengan menyiapkan lingkungan agar terhindar dari banjir saat musim hujan tiba. Selanjutnya, kalian bacalah bacaan teks berikut ini. Nah, anak-anak, dari bacaan teks berikut ini, kita bisa menemukan informasi tersiratnya. Informasi tersiratnya adalah Fitria dipuji karena ia rajin dan berbakti kepada orang tua. Setelah kita belajar tentang informasi tersurat dan tersirat pada teks bacaan non-fiksi, mari kita belajar tentang menemukan kata kunci. Dalam teks non-fiksi terdapat kata kunci yang memudahkan kita untuk mengingat informasi di dalam teks. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata yang mewakili inti pembahasan atau topik atau tema pada suatu teks bacaan. Bagaimana cara menentukan kata kunci? Kata kunci bisa kita cari dengan cara mencari kata yang sering diulang-ulang dalam bacaan. Bisa juga kita mencari dalam ide pokok, atau kita bisa mencari kata yang sering ditulis atau kata yang ditulis dalam bentuk kata ganti. Perhatikan bacaan di bawah ini, bacalah dengan seksama. Berdasarkan bacaan tadi, kita bisa menentukan kata kunci. Kata kunci yang ada pada bacaan tersebut adalah kata hutan. Karena kata hutan disebutkan berulang-ulang pada kalimat ke-1, 3, dan 4. Kata hutan juga disebutkan dengan menggunakan kata ganti di sana yang menunjuk pada kata hutan. Jadi kata kuncinya adalah hutan.
Kita juga bisa menemukan kata kunci berdasarkan judul pada bacaan tersebut. Judul merupakan bagian awal untuk mengetahui isi teks. Kata kunci bisa kita temukan pada kata yang ada di dalam judul teks non-fiksi. Karena judul mengandung kata kunci yang menggambarkan isi teks tersebut. Contoh, judul teks, kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan sekolah. Kata kunci pada judul adalah kewajiban, kemerdekaan, lingkungan rumah. Kemudian contoh lagi, judul teksnya adalah lingkungan sekolah yang sehat. Kata kuncinya adalah lingkungan sekolah, kemudian kata sehat. Contoh berikutnya, judul teks, kegiatan penghijauan di lingkungan rumah. Kata kuncinya adalah penghijauan, kemudian lingkungan rumah. Setelah kita menemukan kata kunci yang ada pada judul, kita bisa memperkirakan isi teks tersebut. Artinya, sebelum membaca secara utuh, kita sudah memperoleh gambaran mengenai isi teks. Contoh, judul teksnya mencegah bahaya demam berdarah. Kata kuncinya adalah mencegah dan demam berdarah. Perkiraan isi teksnya yaitu menjelaskan penyakit demam berdarah, menjelaskan alasan kita harus mencegah demam berdarah, dan menjelaskan cara mencegah demam berdarah. Selain dengan mencari kata kunci pada judul, kita juga dapat menentukan isi teks dengan membuat pertanyaan. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada tema 6 subtema 2. Pada tema 6 subtema 2, kita akan belajar tentang gagasan utama, kalimat utama, dan judul bacaan. Pada materi gagasan utama dan kalimat utama, sudah pernah kita pelajari pada materi tema 1 subtema 1. Kalian bisa membuka kembali video tema 1 subtema 1. Satu bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf dimulai dari kalimat awal yang menjorok. Satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Dalam satu paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas atau pengembang. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Sedangkan kalimat pengembang atau penjelas adalah kalimat yang menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada dalam kalimat utama. Dalam kalimat utama tersirat ide pokok. Kalimat utama bisa menjadi ide pokok, tapi ide pokok belum tentu menjadi kalimat utama. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan pokok, gagasan utama, pokok pikiran, pikiran pokok, dan pikiran utama. Kalimat utama bisa terletak di awal, tengah, akhir, awal-akhir, atau menyimpulkan sendiri. Berdasarkan letak kalimat utamanya, terbagi menjadi 4 jenis paragraf. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya di awal, sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya di akhir. Paragraf ineratif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya di tengah, sedangkan paragraf yang letak kalimat utamanya di awal dan akhir adalah paragraf campuran atau deduktif-induktif. Contoh, perhatikan bacaan di bawah ini. Pada bacaan yang sudah kalian baca, didapatkan bahwa bacaan 1 terdiri dari 1 paragraf. Bacaan 1 terdiri dari 4 kalimat. Kalimat utamanya terdapat di awal, yaitu buah stroberi menyimpan nutrisi yang luar biasa. Selanjutnya, kalimat penjelas terdapat pada kalimat nomor 2, 3, dan 4. Ide pokoknya adalah nutrisi pada buah stroberi. Jenis paragrafnya adalah deduktif karena letak kalimat utama berada di awal. Selanjutnya, kita akan belajar tentang menentukan judul bacaan yang baik dan benar. Pada saat membaca, yang pertama kali kita baca adalah judulnya. Judul merupakan jabaran dari topik atau tema yang merupakan gambaran garis besar informasi pada bacaan. Judul berbeda dengan tema atau topik. Judul merupakan bagian khusus dari tema atau topik. Dari judul, kita bisa memperkirakan isi bacaan.
Judul berfungsi untuk identitas atau cermin dari informasi dalam bacaan dan sebagai daya tarik untuk membaca dalam membaca bacaan. Syarat judul yang baik adalah harus berbentuk frasa atau gabungan dua kata atau lebih, tanpa singkatan atau akronim, menarik, logis, dan sesuai dengan isi. Cara penulisan judul adalah setiap kata pada judul diawali dengan huruf kapital. Contoh, kantin, sehat, K kapital, S kapital. Untuk kata hubung, kata depan, dan seruan memakai huruf kecil. Contoh, lingkungan sekolah yang sehat. Yang adalah kata hubung, menggunakan huruf Y kecil. Huruf kapital digunakan untuk kata ulang yang sama pada judul. Contoh, guru-guru hebat di sekolahku. Guru-guru adalah menggunakan huruf G kapital, G kapital. Apabila kata ulangnya berubah bunyi dan berimbuhan, maka huruf kapital hanya pada awal kata pertama. Contoh, sayur mayur kaya gizi. S kapital, M kecil. Untuk tema 6 subtema 3, materinya sama seperti materi tema 6 subtema 1 dan 2, yaitu tentang gagasan utama, menentukan informasi, dan membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks non-fiksi. Setelah kita belajar tema 6 subtema 1, 2, dan 3, tugas kalian adalah mengerjakan soal online tema 6 pada Google Form dan lembar keterampilan tema 6 yang sudah dibagikan oleh guru. Demikian pembelajaran tema 6, subtema 1, 2, dan 3. Terima kasih, tetap semangat belajar dari rumah ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.